Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Ruas TV di mana saja Anda berada, hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari Rabu, penanggalan 22 Muharram 1445 Hijriah, kembali kita berjumpa dalam pembahasan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan secara khusus kita membahas hadis-hadis yang membahas masalah-masalah tertentu dengan jumlah bilangan tertentu. Dalam beberapa pembahasan kita sudah membahas beberapa hadis yang menjelaskan dua faktor atau dua permasalahan. Dan pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas secara khusus dua hal yang Nabi SAW menjanjikan kepada kita surga jika kita menjamin pada beliau dua hal ini. Hadis yang kita maksudkan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi." Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjamin bagiku ma baina lahyaihi, apa yang ada di antara kedua rahangnya, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara dua kakinya, atman lahu al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atman lahu, aku menjamin baginya al-jannah, surga. Hadis kita ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahih beliau. Hadis ini, sebagaimana kita sebutkan, diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhumah. Sebelum kita membahas kandungan, faidah, hukum-hukum yang terkait dengan hadis ini, ada baiknya kita mengenali sedikit sosok sahabat yang telah berjasa meriwayatkan kepada kita hadis yang sangat penting ini. Sahabat ini adalah sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad, ya, nama lengkap beliau Sahal bin Sa'ad bin Malik Al-Ansari. Al-Ansari artinya beliau seorang dari kalangan Ansar, yaitu mereka-mereka yang telah membantu Nabi SAW dan para sahabat yang berhijrah dari kota Mekah. Dan mereka-mereka adalah penduduk Madinah. Al-Ansar adalah penduduk Madinah yang Allah namakan mereka sebagai penolong-penolong Nabi SAW dan para muhajirin yang berhijrah dari kampung mereka, kota halaman mereka, kampung halaman mereka, kota Makkah, menuju ke kota Madinah. Al-Khazraji, beliau dari kalangan Al-Khazraj, karena ada dua kabilah yang terkenal di kota Madinah pada masa itu, yaitu Al-Aus dan Al-Khazraj. Dan beliau ini dari kalangan Al-Khazraj. As-Sa'idi, ya, beliau dinisbatkan kepada As-Sa'idi dan disebut sebagai radhiyallahu anhuma karena bapak beliau Sa'ad juga adalah seorang sahabat Nabi SAW. Karena itu jika kita menyebut nama beliau Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, doa yang pantas kita berikan kepada beliau adalah radhiyallahu
anhumah, karena beliau dan bapak beliau adalah dua sahabat yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pakar sejarah menyebutkan bahwa di masa jahiliyah Sahal ini nama aslinya adalah Hazan, Al-Hazan atau Al-Huzn. Dan Hazan atau Huzn itu artinya sedih atau kesedihan. Dan Islam mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik dan bersifat optimisme dan tidak bersifat pesimis. Dan kata-kata sedih itu mengandung makna pesimis. Dan ini dilarang dalam Islam. Oleh karenanya, sunnah Nabi SAW ketika ada nama yang kurang baik atau yang kurang tepat, beliau menggantikannya dengan nama yang lebih baik. Dan biasanya beliau ganti dengan nama yang maknanya kebalikan atau lawan dari makna yang kurang baik tersebut. Dan di sini Al-Hazan, kesedihan, diganti dengan As-Sahl, yaitu kemudahan. Dan ini sesuai dengan hadis yang mengatakan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah, wa anta idha syi'ta ja'alta al-huzna sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau mudahkan, dan Anda, ya Allah, engkaulah ya Allah yang menjadikan al-huzn, kesedihan, sahla, menjadi kemudahan yang menggembirakan. Jadi al-huzn, al-hazan, al-huzn atau al-hazan, kesedihan itu kebalikannya adalah kemudahan, as-sahl. Dan itulah nama yang akhirnya diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang mulia ini. Dan disebutkan bahwa kunyah beliau berkunyah dengan Abu Al-Abbas. Ya. Maka kadang kita mendengarkan an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini kalau mau dikategorikan, maka beliau termasuk kategori sahabat yang junior. Karena pada saat Nabi SAW wafat di tahun ke-11 Hijriah, umur beliau baru 15 tahun. Ya, artinya beliau masih tergolong muda, masih remaja. Baru masuk dalam usia awal balik bagi seorang laki-laki. Dan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, walaupun masih tergolong muda, hadis-hadis yang beliau dengarkan dan beliau ambil, bahkan beliau riwayatkan dari Nabi SAW cukup banyak. Ya, tentu saja tidak sebanyak sahabat-sahabat yang senior lainnya. Beliau, Sahal bin Sa'ad, memiliki beberapa hadis atau ratusan hadis yang dicantumkan dalam buku-buku atau kitab-kitab hadis yang muktamad. Dikatakan bahwa tidak kurang dari 188 hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat yang mulia ini. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tidak terlalu banyak kisah yang diceritakan tentang beliau, bagaimana sepak terjang beliau, bagaimana keilmuan beliau, bagaimana jihad beliau dan seterusnya, ibadah beliau tidak banyak disebutkan oleh para ulama kita. Namun cukuplah bagi kita keterangan ketika beliau banyak meriwayatkan hadis, menunjukkan bahwa beliau seorang sahabat yang termasuk memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu, dalam mengambil ilmu tersebut dan tentu saja mengamalkannya dan menyebarluaskan ilmu tersebut. Dan itu ditunjukkan oleh hadis-hadis yang cukup banyak yang telah beliau riwayatkan, yang kita katakan tadi tidak kurang dari 118 hadis Nabi SAW yang telah beliau riwayatkan dan tercantum dalam buku-buku hadis yang muktamad. Beliau dikaruniai umur yang panjang, umur yang cukup panjang. Dan beliau wafat di kota Madinah. Ya, beliau domisili di Madinah dan wafat di kota Madinah pada tahun 88 Hijriah. Ya, dikatakan beliau mengalami
masa-masa dan mendapatkan masa-masa pemerintahan dari Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang pemimpin yang terkenal dengan sifat kezalimannya. Beliau Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi wafat dalam usia 96 tahun. Dan ada yang mengatakan bahwa beliau wafat di tahun ke-91 Hijriah, berarti beliau mencapai usia 100 tahun. Ala kulli hal, ulama kita banyak menyebutkan bahwa Sahal ini adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah. Ya, jadi banyak atau ada beberapa sahabat-sahabat yang dikatakan paling terakhir meninggal di kota-kota tertentu. Untuk kota Madinah, sahabat yang paling terakhir wafat adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Artinya, ketika beliau wafat, maka tidak tersisa lagi sahabat di kota Madinah, yang ada hanyalah tabi'in dan orang-orang setelahnya. Begitu sekilas tentang sahabat yang mulia ini, perawi hadis kita radhiyallahu taala anhu. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man, barang siapa," ya, barang siapa menunjukkan hal ini berlaku kepada siapa saja. Tentu saja dari kalangan kaum muslimin dan muslimah. Karena ujung dari hadis ini adalah jaminan surga. Dan hal yang kita yakini setelah diutusnya Nabi SAW, maka syarat mutlak, syarat paling utama untuk bisa mendapatkan surga adalah beriman kepada Nabi SAW. Tidak ada lagi boleh kepercayaan, keyakinan, dan agama selain agama Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka kata-kata man di sini artinya siapa saja dari kalangan orang-orang Islam, dari kalangan orang-orang beriman, siapa saja di antara mereka, entah laki maupun perempuan, entah tua maupun muda, entah dewasa atau anak kecil, entah seorang pemimpin atau rakyat jelata, dan seterusnya. Man, siapa saja. Yadman li, menjamin bagiku. Di sini Nabi SAW menyebutkan kata-kata menjamin bagiku. Dan ini kita lihat dalam bentuk jazm. Man yadman. Dan ini dalam bentuk syarat. Artinya syarat. Syarat ini harus terpenuhi untuk mendapatkan janji dari Nabi SAW. Di ujung hadis ini, Nabi kita SAW menjamin tentang surga. Namun surga yang beliau jamin ini tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan syarat kita menjamin bagi beliau juga dua hal. Atau menjamin kepada beliau kita akan disiplin dalam menggunakan dua anggota tubuh kita. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW, walaupun beliau seorang yang diterima syafaatnya, seorang yang akan berusaha untuk membela, menyelamatkan umatnya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang sangat berharap umatnya bisa seluruhnya masuk surga. Tapi beliau tidak akan bisa memberikan syafaat, jaminan kepada setiap orang. Beliau juga membuat kepada kita syarat-syarat yang seharusnya kita penuhi untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan ini mengingatkan kita contoh yang lain, ya seperti ini adalah ketika beliau bertanya kepada sahabat yang mulia Abu Firas, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu satu hari beliau menginap bersama dengan Nabi SAW. Dan malam itu beliau tidak tidur untuk berkhidmat kepada Nabi SAW, menyiapkan air wudhu Rasulullah dan berkhidmat terhadap apa saja yang dibutuhkan oleh Nabi SAW di malam hari itu. Ketika Nabi SAW telah terjaga dari tidurnya
dan siap untuk melaksanakan sholat lailnya, mendapatkan seluruh yang beliau butuhkan sudah disiapkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab, di antaranya adalah air wudhunya. Lalu beliau mengatakan, sal, sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih dari Nabi kita SAW. Beliau mengatakan kepada Rabi'ah, silahkan minta apa saja sebagai imbalan dari perbuatan kebaikan yang telah kamu lakukan kepada saya. Karena di antara sifat Nabi SAW, beliau berusaha untuk membalas, mengganjar orang yang melakukan kebaikan kepada beliau. Maka beliau mengatakan, sal, silahkan minta wahai Rabi'ah, apa yang kamu meminta sebagai imbalan dari jerih payah kamu berkhidmat kepada saya malam hari ini. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang malam itu mendapatkan kemuliaan menemani Nabi SAW ketika diminta untuk mengajukan apa yang beliau butuhkan, apa yang beliau harapkan, ternyata yang beliau minta hanyalah uridu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya menginginkan untuk kembali menemanimu di surga. Beliau malam itu mendapatkan kemuliaan murafaqah, menemani Nabi SAW di malam hari itu, di dunia yang fana ini. Lalu beliau tentu saja berharap agar kesempatan itu tidak hanya berlaku di dunia, tapi beliau juga sangat berharap untuk bisa menjadi pendamping, peneman Rasulullah SAW di surga. Kata Nabi SAW, awa ghaira dzalik, apakah ada permintaan selain itu? Beliau mengatakan, bal huwa dzaka, cuma itu wahai Rasulullah. Dan ini berlangsung selama 3 kali minimal pertanyaan tersebut, dan jawabannya ternyata sama, bahwa beliau hanya berharap untuk bisa mendapatkan kehormatan bersama dengan Nabi SAW. Akhirnya, karena orang itu, sahabat itu tidak meminta kecuali persoalan ini, maka Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau memang kamu mau mendapatkan cita-citamu, harapanmu, impianmu untuk bisa menemaniku, dan tentu saja menemani Nabi SAW artinya menemani beliau di surga. Jika engkau ingin menjadi peneman bagiku di surga, maka fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantu juga aku agar aku bisa membantumu bisa masuk surga, menjadi peneman bagiku di surga dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi kita SAW tidak bisa membantu secara mutlak dan tidak bisa memenuhi secara mutlak harapan dari Rabi'ah bin Ka'ab, kecuali Rabi'ah bin Ka'ab melakukan hal yang seharusnya beliau lakukan untuk membantu Rasulullah bisa menjamin beliau masuk surga, bahkan menjadi peneman Nabi SAW. Itu yang kita fahami dari hadis tersebut, dan ini juga yang ada pada hadis kita ini, bahwa Nabi SAW siap menjadi penjamin bagi setiap hamba Allah dari kalangan muslim atau muslimah untuk bisa masuk surga, dengan syarat kita juga mau menjamin kepada beliau kita akan menjaga diri kita terhadap 2 hal, atau menjaga 2 anggota tubuh kita. Apa itu? Kata Nabi SAW, ma baina lahyaihi, apa yang ada di antara 2 lahyaihi. Lahyain artinya rahang, ya, rahang. Dan yang dimaksudkan ma baina lahyaihi adalah mulut kita. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu kadang untuk mengungkapkan sesuatu, beliau menggunakan kata-kata kinayah atau kiasan. Sangat mudah bagi Nabi SAW untuk mengatakan, saya akan menjamin surga bagi orang yang menjamin bagi saya mulutnya. Mudah bagi beliau untuk mengatakan, adman man yatman li famahu atman lahu al-jannah. Siapa yang menjamin untukku mulutnya, aku menjamin baginya surga. Mudah bagi beliau untuk mengatakan seperti itu. Tapi di sini beliau menggunakan kata kinayah, kiasan, ya, tidak secara langsung beliau sebutkan kata-kata mulut, tapi beliau katakan
apa di antara kedua rahangnya. Dan ini menunjukkan bagaimana balaghah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan bahwa menyebutkan kinayah itu merupakan bagian dari hal yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga seperti ketika beliau mengatakan bahwa air itu dari air, ya, air itu dari air, maksudnya mandi disebabkan ketika seseorang janabah atau mimpi basah, atau ketika beliau mengatakan tentang kapan wajib mandi bagi orang yang berjima atau bersetubuh dengan istrinya, yaitu ketika dikatakan bahwa siapa yang telah duduk ya di antara dua rukunnya atau dua bagiannya, ya, atau empat ya bagiannya. Itu beliau menggunakan kata-kata kinayah ya untuk mengungkapkan tentang persetubuhan. Dan yang ini menunjukkan pentingnya untuk menjaga lisan, kadang tidak terlalu terang-terangan, tidak terlalu vulgar kita mengucapkan kata-kata yang mungkin agak sensitif. Beliau mengatakan ma baina lahyaihi, ma baina lahyaihi. Ada kekeliruan sebagian dari orang yang membaca hadis ini, kadang membaca hadis ini dengan mengatakan ma baina lihyaihi, antara dua janggutnya, ya. Kadang sebagian menyebut kata-kata lihya dengan kasrah, padahal yang betul adalah dengan fathah, ma baina lahyaihi. Mungkin disangka lihya artinya dua jenggot, maksudnya antara dagu dan tempat kumisnya, ya, antara dua jenggot, artinya antara jenggot dan kumisnya, dan itu juga maknanya adalah mulut, ya. Padahal ini kekeliruan dalam menyebutkan harakat yang sebenarnya adalah ma baina lahyaihi, yang berarti adalah kedua rahangnya, ya, bukan kedua jenggotnya. Tapi intinya maknanya adalah sama, yaitu menjaga mulutnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita di antara hal yang paling penting untuk kita jaga dari seluruh anggota tubuh kita. Dan ingat, seluruh anggota tubuh kita ini adalah amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ini akan menjadi saksi di hadapan Allah di hari kiamat apa saja yang telah dilakukan oleh pemiliknya pada saat dia berada di dunia. Jangankan mulut, jangankan anggota tubuh yang sering beroperasi, dalam artian sering beramal, sering bekerja. Kulit-kulit kita pun akan nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai nanti para hamba-hamba Allah atau sebagian hamba-hamba Allah akan bertanya kepada kulit-kulit, lima syahidtum alaina, kenapa kalian wahai kulit-kulitku bersaksi atas aku ini atau atas kami ini? Maka kulit-kulit akan mengatakan bahwa antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in. Allah lah yang menjadikan kami kulit-kulit ini bisa berbicara sebagaimana Allah menjadikan seluruh atau segala sesuatu bisa berbicara menurut kehendaknya. Jadi yang tadinya kita anggap benda mati atau benda yang tidak bersuara, yang tidak bisa berkata-kata, ternyata di hari kiamat semuanya akan menjadi saksi-saksi atas nama kita langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai mulut, jangankan mulut yang memang dia berfungsi untuk berbicara, bahkan kulit-kulit kita dan semua anggota tubuh kita akan masing-masing bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh anggota tubuh kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanyakan terhadap apa saja pemanfaatannya dari sang pemiliknya atau orang yang Allah pinjamkan kepadanya anggota tubuh tersebut di hari atau di kehidupan dunianya. Dan di antara anggota tubuh yang akan ditanyakan, yang perlu kita memperhatikan lebih ekstra, lebih besar adalah, pertama adalah mulut kita ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk menjamin kepada beliau mulut kita. Dalam artian, jangan menggunakan mulut kita untuk sesuatu yang
dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dalam hadis bahwa kadang seseorang berkata terhadap sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulqi biha bala, dan perkataan itu dianggap enteng, dianggap biasa saja, tidak terlalu bermasalah, tapi justru menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dengan mulut ini kadang seseorang mengatakan perkataan yang mungkin dianggap ringan dan mungkin dianggap biasa-biasa saja, ternyata perkataan itu perkataan yang sangat bermanfaat, perkataan yang sangat dicintai oleh Allah, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mulut ini adalah anggota tubuh yang kecil bentuknya, namun dia adalah sesuatu yang sangat vital. Dia bisa mengangkat derajat seseorang dan bisa merendahkan derajat seseorang. Dan di antara hal yang paling penting yang ada dalam mulut kita, ya, fungsi mulut ini banyak sekali, dan dia memiliki banyak bagian-bagian kecil yang membantu kita dalam melakukan beberapa hal-hal yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini, seperti dalam kita makan, ya, minum, atau melakukan hal-hal yang lain. Namun di antara seluruh anggota tubuh kita yang ada dalam mulut, maka di antara yang terpenting adalah lisan kita. Allah mengatakan bersumpah atas namanya, bersumpah atas nama makhluk ini, Allah mengatakan walisanau wasyafatain, dan demi lisan dan demi dua bibir. Ya, Allah bersumpah dengan anggota tubuh yang kecil ini yang kita kadang anggap remeh, anggap enteng, tapi ketika Allah bersumpah menunjukkan dia adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting yang seharusnya kita perhatikan. Lisan ini yang ada dalam mulut kita, ketika tidak dijaga dengan baik, maka dia bisa menjatuhkan kita ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyebutkan bahwa kalimat-kalimat kekufuran atau seorang bisa jatuh dalam kekufuran disebabkan lisannya. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah siapa itu orang yang mengatakan bahwa Al-Masih Ibnu Maryam, Isa bin Maryam itu adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka kafir dengan disebabkan oleh perkataan mereka. Dan orang jatuh dalam kesyirikan juga disebabkan dengan perkataannya. Orang yang bersumpah atas nama selain Allah itu adalah perbuatan kesyirikan, dan itu disebabkan oleh lisannya. Dan begitu banyak dosa-dosa lisan, begitu banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang disebabkan oleh lisan kita yang berbicara. Ghibah, namimah, dusta, ya, dan berbagai macam dosa-dosa lisan itu hal-hal yang merupakan dosa-dosa yang mudah dilakukan karena berasal dari lidah, satu organ tubuh yang sangat lincah ini, yang sangat kecil namun sangat mudah untuk beraktivitas, dan ternyata dampaknya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lisan ini bisa menjatuhkan kita dalam dosa-dosa terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala, seperti dosa kesyirikan, dosa kekufuran, kemunafikan, dan berbagai dosa-dosa yang lainnya, juga hal yang patut untuk kita perhatikan. Jangan sampai lisan kita ini begitu lancang dalam menyebutkan aib-aib saudara kita atau melakukan hal-hal yang bisa merusak hubungan kita dengan sesama saudara-saudara kita. Nabi SAW pernah mengatakan, al-muslim, seorang muslim yang baik, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang orang-orang Islam lainnya selamat dari gangguan lidahnya dan gangguan kedua tangannya atau gangguan tangannya. Ada sebagian orang yang orang lain tidak pernah selamat dari gangguan lisannya. Senantiasa keluar kata-kata yang pedas, kata-kata yang kasar,
kata-kata yang tidak etis, yang tidak beradab dari lisan-lisannya kepada saudara-saudaranya. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal mu'min bitta'an wala billa'an. Seorang muslim itu bukan seorang yang pelaknat, juga bukan seorang yang melukai hati saudara-saudaranya. Karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan pun harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh syariat. Jika kita melihat ada kesalahan, ada kekeliruan, bahkan ada kemungkaran yang kita saksikan, maka ketika kita harus merubah kemungkaran itu dengan lisan kita, karena salah satu metode merubah kemungkaran adalah bilisanihi, dengan lisan kita. Kita dianjurkan untuk mengeluarkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang tetap sesuai dengan koridor syariat dan tidak bertentangan dengan syariat ini. Kata-kata yang tidak kasar, yang jangan sampai dengan dalih kita mau merubah orang lain, mengkritik orang lain, mencela orang lain, lalu kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Yang mukmin senantiasa kata-katanya dikontrol, kata-katanya dijaga untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang akhirnya kita menyesali di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Tidak ada satu lafaz yang kita ucapkan kecuali di sana ada malaikat penjaga, entah yang mencatat kebaikan-kebaikan kita dari lisan yang kita manfaatkan untuk mengatakan kata-kata yang baik, atau malaikat yang mencatat keburukan-keburukan lisan kita itu. Sebagian ulama menyebutkan bahwa menjaga mulut ini juga mencakup menjaga mulut dari mengonsumsi barang-barang yang haram, ya. Jadi kebanyakan ulama kita, kalau kita baca syarah di sini, kebanyakan ulama kita menyebutkan maksud menjamin mulutnya, artinya menjamin mulutnya dari dosa-dosa lisan. Namun sebagian ulama kita juga menyebutkan ini mencakup juga dosa-dosa yang mungkin lahir dari mulut selain lisan itu. Di antaranya adalah bukan cuma ungkapan-ungkapan pernyataan statement, tapi juga adalah jangan sampai mulut kita ini mengonsumsi barang-barang yang haram. Jangan sampai mulut kita memakan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memakan hal-hal yang diharamkan baik secara zatnya, seumpamanya babi, minuman keras, ya, dan lainnya yang memang diharamkan secara zatnya, atau mungkin dia haram disebabkan karena cara untuk mendapatkannya adalah cara yang haram. Mungkin dia adalah makanan yang halal-halal saja. Bahkan mungkin makanan yang sangat bagus untuk dikonsumsi, sangat dianjurkan untuk dikonsumsi dalam syariat Islam. Namun sayang cara mendapatkannya dengan cara-cara yang haram. Semua ini adalah hal-hal yang terlarang dalam Islam yang seharusnya kita memastikan diri kita menjamin bahwa apa yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke dalam mulut kita, masuk ke dalam kerongkongan kita dan perut kita, semua adalah barang-barang yang bersih yang tidak akan menjadi masalah di hari kiamat. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Karena setiap daging yang tumbuh disebabkan makanan yang haram, maka neraka yang lebih pantas baginya. Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi. Apa yang ada di antara kedua kakinya. Ulama sepakat mengatakan bahwa yang di antara kedua kakinya maksudnya adalah al-farj atau kemaluannya. Kalau tadi dosa-dosa lisan dan dosa-dosa mulut begitu banyak jenisnya. Adapun dosa disebabkan kemaluan, maka yang paling tinggi tentu saja dosa yang terbesar adalah ketika mencapai zina, waliyadzubillah, yaitu melakukan hubungan persetubuhan di luar syariat pernikahan yang suci. Karena itu hadis ini menjelaskan pentingnya kita wa yahfazu furujahum, menjaga kemaluan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam surat Al-Ahzab di ayat ke-35
manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang baik. Ada 10 sifat yang Allah sebutkan. Innal muslimina wal muslimat, orang muslim laki dan wanita. Wal mu'minina wal mu'minat, mukmin laki dan wanita. Wal qanitina wal qanitat, laki dan wanita yang taat kepada Allah. Was sadiqina was sadiqat, laki dan wanita yang jujur keimanannya kepada Allah. Was-sabirina was-sabirat, laki dan wanita yang bersabar. Wal khashi'ina wal khashiat, laki dan wanita yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki dan wanita yang rajin bersedekah. Was-shaimina was-shaimat, laki dan wanita yang rajin berpuasa. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan laki dan wanita yang menjaga kemaluannya. Wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirat, dan laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Jaminan untuk mereka, addallahu lahum maghfirah wa ajran azima. Allah menjamin bagi mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Di situ, di bagian ke-9 disebutkan orang yang selalu menjaga kehormatannya, kemaluannya, baik laki maupun wanita. Dan ketika Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman, Allah menyebutkan di surat Al-Mu'minun, di awal-awal surat Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman, qad aflahal mu'minun, salah satu sifatnya, walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali orang yang menyalurkan hawa nafsunya, syahwatnya, dan menggunakan kemaluannya untuk istri-istri mereka dan budak-budak yang mereka miliki, maka itu tidak tercela, kata Allah Subhanahu wa taala. Faman ibtagha ghaira dzalik, ya, faman ibtagha wara'a dzalik, siapa yang menyalurkan pada selain itu, faulaika humul adun, merekalah orang yang melampaui batas. Karena itu menyalurkan hawa nafsu kita, syahwat kita yang dibenarkan, bahkan dia kadang menjadi ibadah yang halal, adalah ketika kita salurkan kepada istri-istri kita. Adapun yang selainnya, maka adalah sesuatu perbuatan yang sangat diharamkan. Maka mari kita menjamin bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa kita tidak menggunakan kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang diharamkan adalah sebagaimana yang pernah kita bahas, ketika mungkin syahwatnya dia tidak salurkan kepada wanita-wanita, ya, atau lawan jenis yang tidak terikat dalam pernikahan, ya, zina, inilah haram. Dan zina yang lebih haram lagi yang kita pernah bahas adalah ketika dia disalurkan kepada sesama jenis, ya, liwat, ya, ini tentu saja hal yang lebih diharamkan. Termasuk yang disebutkan oleh ulama kita, kadang seseorang menyalurkan syahwatnya, hawa nafsunya, karena dia belum mampu nikah, lalu dia takut jatuh kepada perbuatan zina, lalu dia mungkin melakukan apa yang dinamakan dengan al-'ada sirriyah, ya, kebiasaan yang bersembunyi, yaitu nikah dengan tangannya, ya, yaitu melakukan onani atau masturbasi. Ya, ini juga hal yang terlarang menurut jumhur ulama kita, karena masuk dalam ayat tadi, dia menyalurkan syahwatnya pada selain istri dan budak-budak mereka. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajak para anak muda, pemuda untuk nikah, lalu ketika belum mampu, beliau menganjurkan, menasihati para pemuda jika belum mampu untuk nikah dengan puasa. Ya, tidak memberikan solusi dari selain itu. Dan ini di antara dalil yang disebutkan oleh ulama kita, bahwa perbuatan onani, masturbasi, atau yang semacamnya adalah hal-hal yang diharamkan, entah seorang laki-laki maupun seorang wanita. Siapa yang menjamin dua hal ini, maka Nabi SAW mengatakan, "Atman lahu al-jannah," aku jamin baginya surga. Karena itu, ini dua hal yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Mari kita senantiasa menjaga kedua anggota tubuh kita ini, selain anggota tubuh yang lainnya tentunya. Namun karena dua inilah yang paling kuat syahwatnya, hawa nafsunya, maka mari dijaga lisan-lisan kita untuk tidak berkata-kata
kecuali dengan kata-kata yang baik saja. Kadang sebagian orang terkagum-kagum dengan sebagian orang yang mungkin begitu keras dalam beramar ma'ruf nahi mungkar atau dalam mengkritisi, memberikan suatu statement, lalu kita kadang terkagum dengan seorang yang kelihatannya begitu lantang dalam mengeluarkan statement. Namun kita harus tahu bahwa dalam Islam kritikan pun ada batasan-batasannya dan ada cara yang etis yang terbaik dalam mengeluarkan kata-kata kritikan tersebut. Karena itu jaga terus lisan kita dengan sebaik-baiknya dan jaga ya kemaluan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan ya dari hadis kita ini, pertama, Nabi SAW senantiasa menunjukkan umatnya jalan menuju surga. Tentu saja jalan menuju surga bukan cuma ini. Beliau telah banyak menunjukkan kepada kita jalan menuju surga. Salah satunya adalah apa yang telah kita pelajari ini. Nabi SAW membantu umatnya, namun dengan syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi yang bersangkutan. Beliau akan menjadi pemberi syafaat bagi kita. Beliau akan berusaha untuk memasukkan kita ke dalam surga, membantu kita masuk surga, tapi beliau juga membuat syarat yang harus kita penuhi untuk bisa masuk surga. Menggunakan kata-kata kiasan dalam mengungkapkan sesuatu, yang kadang kita perlu kata-kata yang tidak langsung menyebutkan secara vulgar sesuatu, tapi dengan kata-kata kiasan yang menghindari hal yang sifatnya sensitif. Anggota tubuh adalah amanah dan karunia Allah Azza wa Jal yang patut dijaga dengan baik. Pentingnya menjaga lisan. Lisan kadang menjadi pengantar ke surga dan juga kadang yang menjerumuskan ke dalam neraka. Kemaluan juga demikian pengantar surga atau neraka. Dan tentu saja ya ini kembali menekankan kepada kita bahwa surga adalah harapan kita paling utama dan tempat akhir yang kita tuju. Maka mari kita melakukan hal-hal yang terbaik untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bismillah, alhamdulillah. Insyaallah Ustaz, kami bacakan beberapa pertanyaan dari pemirsa. Pertanyaan pertama, Afwan Ustaz, apakah boleh membicarakan tentang seseorang ketika ditanya oleh orang lain Ustaz? Apalagi memang untuk kepentingan seperti pernikahan dan lain-lain Ustaz. Nah. Ya, terkait dengan masalah ini perlu kita melihat siapa yang bertanya. Ya, siapa yang bertanya? Jika yang bertanya adalah seorang yang akan nikah, ya, yang bersangkutan, entah dia laki maupun wanita, ya, entah dia calon mempelai laki-laki atau calon mempelai wanita, ingin memperjelas calon dari pasangannya, maka ini termasuk permintaan yang boleh untuk kita berikan jawaban dengan sejujur-jujurnya. Dan ini dimaksudkan di antara gibah, ya, dinamakan juga gibah karena mungkin kita terpaksa menyebutkan kekurangan orang tersebut yang dia tidak suka jika disebutkan. Tapi di antara gibah yang dibolehkan, sebagaimana pernah yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika Fatimah bin Qais akan nikah, lalu beliau menyifatkan tentang Abu Jaham, ya, menyifatkan tentang Muawiyah dan menyifatkan tentang Usamah, ya, beliau sifatkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi boleh seperti itu. Adapun bagi orang yang tidak terlalu berkepentingan, ya, kadang ada orang yang melihat calon pasangan masing-masing lalu mau mengungkit-ungkit kekurangan orang tersebut atau tanya kepada sebagian orang, siapa sebenarnya si fulan, bagaimana dia, lalu dia bertanya hal yang dia tidak punya kepentingan di situ. Ini dihindari. Namun kepada calon atau mungkin keluarga-keluarga calon yang memang merupakan wali, yang merupakan orang yang sangat berkepentingan dalam masalah ini, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi juga dengan sekadarnya, hal yang tidak perlu diungkapkan, maka tidak perlu diungkapkan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya, Afwan Ustaz, bagaimana cara bertobat dari dosa lisan dan dosa kemaluan tersebut Ustaz? Ya, secara umum, ya, dosa-dosa lisan dan dosa kemaluan ini ada terbagi dua, ya, ada terbagi dua, yaitu jika dosa itu langsung berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak terkait dengan manusia. Artinya tidak ada manusia yang langsung terzalimi
dengan lisan dan kemaluan kita. Maka pada saat itu kita cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan tobat yang nasuha, berjanji kepada Allah dan berazam untuk tidak mengulangi lagi perbuatan kita, dan kita sangat menyesal dan kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Jadi kalau dulu kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menjatuhkan kepada kesyirikan, perbuatan dosa, kekufuran, maka setelah itu kita ganti dengan kata-kata yang baik, tutur kata yang sopan, tutur kata yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dosa-dosa lisan kita itu berkaitan dengan sesama makhluk, kita pernah menggibahi seseorang, kita pernah mendolimi seseorang dengan kata-kata kita, maka di antara syarat tobatnya adalah kita harus meminta kehalalan orang tersebut. Orang yang kita gibahi, orang yang kita fitnah, orang yang kita mungkin berkata-kata yang tidak pantas kepadanya, maka mungkin orang itu telah terlukai, telah tercederai dengan kata-kata kita, maka selain kita bertobat kepada Allah, kita harus berjiwa besar untuk mengakui kesalahan kita dan mau datang meminta maaf kepada yang bersangkutan. Karena jika tidak, maka itu bisa menjadi persoalan besar di hari kiamat kelak. Allahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya, Afwan Ustadz, bagaimana jika dosa yang seperti ini sangat sulit untuk ditinggalkan sepenuhnya Ustadz? Misalnya setelah bermaksiat, bertobat lagi, bermaksiat, bertobat lagi Ustadz. Apakah ada batasan taubat kepada Allah Ustadz? Kesempatan untuk bertobat itu ujungnya atau batasannya pada dua keadaan, yaitu pada saat datangnya kiamat kecil dan pada saat datangnya kiamat besar. Kiamat kecil maksudnya kematian masing-masing di antara kita. Dan waktu kematian kita berbeda-beda. Tapi seorang selama belum datang ajal padanya, selama belum nyawa berada di kerongkongannya, yang penting ini ya, yaitu nyawa belum berada di kerongkongan kita, malam yughargir, selama itu masih bisa kita bertobat dari semua kesalahan kita. Walaupun ternyata dosa kita lakukan secara berulang-ulang. Kita sudah berazam, bertekad, lalu jatuh lagi. Maka jangan kita menyerah, bangkit lagi. Lakukan lagi kebaikan. Lalu ketika jatuh, bangkit lagi, tobat lagi, dan seterusnya. Selama kita memang tidak ada niat untuk mempermainkan dosa dan maksiat, maka Allah masih membuka kepada kita peluang untuk bertobat selama ajal belum datang. Adapun orang yang ketika nanti menjelang kematiannya, ketika nyawa sudah berada di kerongkongan, baru mau tobat, sebagaimana tobatnya si Fir'aun, ya, yang ketika datang kematian, nyawa sudah berada di kerongkongan, hampir saja dia sudah tenggelam, lalu dia mengatakan, saya beriman kepada Tuhannya yang amanat bihi Banu Israel, yang Bani Israel pun beriman kepadanya. Wa ana minal muslimin, saya orang Islam, masuk Islam, kata si Fir'aun. Tapi Allah mengatakan, al-ana wa qad asita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang kamu mau tobat? Padahal kamu dulu adalah seorang yang selalu membuat kerusakan yang besar. Itu tidak bermanfaat lagi. Dan batas yang kedua adalah kiamat besar. Kiamat besar maksudnya kiamat datang. Ya, ketika matahari sudah terbit di sebelah barat, maka pada saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Karena itu ketika kita jatuh dalam dosa, segera bangkit, jangan terlalu lama terjerumus ya dalam kubang-kubang kemaksiatan dan dosa-dosa tersebut. Segera bangkit dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menunda-nunda ya, jangan menunda-nunda, karena persoalan ajal kita tidak ketahui kapan datang kepada kita. Jadi intinya Anda masih punya kesempatan selama Allah masih memberikan umur kepada Anda. Allahu a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir. Afwan Ustadz, apakah dalil ini bisa dijadikan dalil untuk menjaga diri dari najis Ustadz? Nah, menjaga dari? Najis, kemaluan mungkin Ustadz. Ya. Masalah menjaga dari najis, ya intinya kita diperintahkan ya untuk menjaga diri kita, anggota tubuh kita, dan juga tempat kita dan pakaian kita dari hal-hal yang kotor atau hal-hal yang najis ya. Innallaha
yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertobat dengan mensucikan jiwanya, dan juga mutatahhirin, membersihkan dirinya, bajunya, pakaiannya, tempatnya dari hal-hal yang kotor, hal yang najis. Itu di antara dalil-dalil ya tentang masalah itu. Tentang hadis kita ini, kebanyakan ulama menyebutkan kemaluan yang dimaksudkan adalah dari dosa-dosa maksiat ya, dosa-dosa maksiat. Adapun tentang najis ya, ini perlu rincian karena tidak semua hal-hal yang keluar ya dari kemaluan kita sesuatu langsung dikatakan sebagai najis ya. Ala kulli hal, untuk menjaga najis di kita dari najis ini memang disyariatkan, tapi mungkin bisa kita gunakan dalil-dalil yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa menjaga mulut kita dan menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang Allah murkai, yang Allah tidak ridhoi, dan semoga dengan itu kita termasuk orang-orang yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi kita surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.